الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaifahalukum anak-anak solih dan solihah, siswa-siswi SD Islam Abu Dar, la'allakum bi khair, semoga kalian semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat kelak. Baiklah anak-anak soli dan solihah, siswa dan siswi SD Islam Abu Dar, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan nasihat pekanan, yaitu seputar asiknya berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui semuanya, ya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada utusannya yang melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui juga, ya, Al-Quran merupakan mukjizat, ya, sekaligus kalamullah yang sangat mulia, ya, di mana Rasulullah SAW banyak menyampaikan keutamaan kepada kita semuanya, ya, seputar Al-Quran. Jadi di antara keutamaan yang beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu tentang hadisnya. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang mempelajarinya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, inilah keutamaan bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan yang kedua yaitu keutamaan bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa saja yang membaca Al-Quran, ya, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, Masya Allah, ini adalah pahala bagi siapa saja di antara kita yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka Allah akan berikan satu pahala, ya, kebaikan. Ya, tidak sampai di situ saja, ya, Allah akan lipat gandakan satu kebaikan tersebut menjadi 10 kebaikan. Maka dari itu, ya, berlomba-lombalah bagi kita, ya, khususnya untuk kalian anak-anak solih dan solihah, ya, teruslah semangat dalam membaca Al-Quran, ya, karena di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dan penuh dengan pahala, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Quran wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'is syams wa yuksa walidahu hullataini la yakumu lahum ad-dunya fayuqal bima kusina hadhihi faqal bi akhdi waladikumal Quran. Rawahu Hakim. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota, ya, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Ya, wa yuksa walidahu allataini la yaqumu lahum ad-dunya. Ya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang tidak ada tandingannya dengan dunia, ya. Fayuqalan, maka kedua orang tuanya
tanya, ya bima kusina hadhihi, ya bagaimana semuanya ini bisa dipakaikan kepada kami? Maka dijawab, bi akhdi waladikumal Qur'an, ya karena anakmu membawa Al-Qur'an, ya. Masya Allah, ini keutamaan bagi orang tua yang anaknya membaca, mempelajari serta menghafal Al-Qur'an. Ya, pada hari kiamat Allah akan berikan sebuah mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari. Ya, kemudian akan dipakaikan juga kepada kedua orang tuanya dua pakaian yang tidak tertandingi oleh dunia. Ya, maka dari itu bersemangatlah ya kalian wahai anak-anak solih dan solihah, siswa-siswi SD Islam Abu Dar, ya kalian di sekolah tercinta ini ya sudah menjadi rutinitas ya kebiasaan setiap hari kalian, ya dari hari Senin sampai hari Jumat kalian setiap harinya membaca, ya kemudian memahami, ya bahkan menghafal Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan kalian diberikan semangat dan keistiqomahan dalam mempelajari Al-Qur'an serta menghafalnya. Ya, keutamaan yang berikutnya yaitu Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Ya, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan menjadi atau akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya, puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat ya bagi hambanya pada hari kiamat. Ya, ini keutamaan di akhirat, ya di hari kiamat, yang dimana ya pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang diberikan kepada para hamba-hambanya yang dipilih, terutama yaitu pada para hambanya yang membaca Al-Qur'an, yang menjadi ahlul Qur'an, ya yang dimana juga pada hari kiamat ya tidak ada seorang yang memberikan syafaat ya kecuali Allah, ya dan amal soleh setiap hamba-hambanya. Ya, maka dari itu bersemangatlah terus anak-anak soleh dan solihah ya dalam membaca, memahami serta menghafal Al-Qur'an. Ya, semoga sedikit nasihat ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, sebelum Ustaz tutup ya ada sedikit motivasi untuk kalian semuanya dalam menjadi para penghafal Al-Qur'an. Yang pertama yaitu niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam membaca, mempelajari dan menghafal Al-Qur'an, ya. Luangkanlah waktu kalian untuk terus menghafal, bahkan memurojaah atau mengulang-ulang hafalan yang kalian miliki. Ya, karena sejatinya apabila kita ya kalian ingin menjadi sahabat Al-Qur'an, ya dekat dengan Al-Qur'an, kita harus meluangkan banyak waktu dengan membaca Al-Qur'an, meluangkan waktu dengan memurojaahnya. Ya, karena Rasulullah bersabda, hafalan Al-Qur'an itu cepat hilang ya daripada unta yang diikat. Berikutnya yaitu ya jagalah makanan dan minuman kalian ya dari memakan dan meminum yang haram. Ya, terlebih lagi ya kita harus menjaga pandangan kita, ya, pendengaran kita dan mulut kita. Ya, karena sejatinya ya para penghafal Al-Qur'an itu harus menjaga dirinya dari makanan, minuman serta hal-hal yang berbau maksiat, ya, atau menjauhi larangan-larangan Allah, ya, dari melihat yang diharamkan, dari mendengar yang haram, kemudian dari yang berbicara yang haram, ya. Jangan sampai Al-Qur'an ini menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Itulah keutamaan Al-Qur'an dan sedikit motivasi untuk kalian anak-anak solih dan solihah ya dari Ustadz. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan menambah semangat kalian dalam mempelajari
Al-Quran ya dimanapun kalian berada. Ustaz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, yaitu semata-mata adalah kekurangan Ustaz, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.